Langit mulai menghitam ketika Andra menginjakkan kaki di jalanan kecil yang membelah hutan. Kabut turun perlahan, menutupi pandangan hingga hanya beberapa meter ke depan. Ia baru pulang dari sebuah acara pemakaman di kota tetangga, menyetir sendirian dengan perasaan lelah dan gelisah. GPS di ponselnya tiba-tiba kehilangan sinyal, dan jalan yang ia lewati tak lagi dikenalnya, seperti tidak pernah ada di peta. Mobilnya pun mulai rewel. Suara mesin berderak aneh, sebelum akhirnya banner-banner mogok di tengah jalan berkabut. Ia turun dengan senter kecil di tangan, mencoba mencari pertolongan. Setelah berjalan kaki sekitar 20 menit, dalam diam yang menyesakkan, ia melihat secercah cahaya dari kejauhan. Cahaya itu berasal dari lampu minyak yang tergantung di sebuah gapura tua berlumut. Di atasnya terpahat ukiran kayu yang sudah rapuh tanpa tulisan nama desa. Hanya simbol aneh, menyerupai mata dengan 3 titik di atasnya. Ia menginjakkan kaki ke dalam dengan ragu. Tak menyat begitu melangkah masuk ke dalam gerbang kayu itu, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin dan berat, seolah-olah dunia di balik gerbang itu berada di bawah pengaruh waktu yang berbeda. Jalanan desa dipenuhi bebatuan tua dan rerumputan liar, dengan rumah-rumah kayu berjejer dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan anjing, bahkan dedaunan pun seakan tak berani bergoyang. Andra memperhatikan rumah-rumah itu, semuanya tampak usang. Cat kayunya mengelupas, jendela-jendela tertutup rapat oleh tirai kusam, dan atap-atap ditumbuhi lumut tebal. Namun, yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah kenyataan bahwa beberapa rumah terlihat masih digunakan. Ada asap tipis mengepul dari cerobong, dan sesekali lampu minyak menyala redup di dalam. Tapi anehnya, tak ada satupun manusia terlihat. Andra melangkah lebih dalam, dan saat itulah ia melihat sesosok pria tua berdiri diam di tengah jalan, menatapnya tanpa ekspresi. Tubuhnya kurus kering, berpakaian kompeng-kemping, dan matanya putih, seluruhnya tak punya bola mata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu menunjuk ke arah sebuah bangunan besar di ujung jalan, balai desa, seolah sedang memberi perintah tak tertulis. Dan tanpa tahu kenapa, Andra menurut. Bangunan yang ditunjuk pria tua itu tampak seperti balai desa pada umumnya, namun jelas sudah sangat tua dan nyaris roboh. Dinding kayunya dipenuhi ukiran yang mulai lapuk, sementara pintunya berderit keras. Saat Andra membukanya, di dalam ruangan yang remang, bau tanah basah dan kayu busuk menyeruak tajam. Udara terasa dingin, seperti ruangan yang sudah lama tak dihuni manusia. Meja-meja panjang dari kayu jati berdebu berjejer rapi, dan di dinding tergantung foto-foto lama berbingkai emas kusam, semua berisi wajah-wajah asing dengan senyum lebar dan mata yang tampak kosong. Yang paling aneh adalah belasan jam dinding tua yang menggantung di berbagai sudut ruangan. Semuanya berhenti pada waktu yang sama, tepat pukul 0. Tidak satu pun bergerak. Bahkan ketika Andra mendekat dan mencoba menggoyangnya, ia juga menemukan sebuah lemari kaca tua berisi buku-buku, catatan tebal, seolah catatan administrasi desa dari masa silam. Ketika ia membuka salah satu buku, tulisan tangan di dalamnya berhenti di tanggal yang sama, 13 Juli tahun 1947. Setelah itu, kosong. Tidak ada halaman lanjutan, tidak ada tulisan. Seakan waktu di tempat itu memang berhenti sejak lama. Jantung Andra berdetak lebih cepat. Ia mulai merasa seolah masuk ke tempat yang tak pernah benar-benar hidup. Atau mungkin
sudah terlalu lama mati. Malam pun tiba dengan cepat, seolah matahari dipaksa tenggelam lebih awal di desa itu. Andra memutuskan untuk bermalam di balai desa. Karena tidak tahu harus kemana, ia membaringkan diri di atas bangku panjang kayu, membungkus tubuhnya dengan jaket tebal, sambil mencoba menenangkan pikiran. Tapi rasa gelisah terus menggerogotinya. Terlebih ketika suara-suara aneh mulai terdengar dari luar. Awalnya pelan seperti angin yang mengelus dedaunan, namun lama-kelamaan berubah menjadi suara langkah kaki kecil, lalu tawa anak-anak yang lirih dan terputus-putus. Tawa itu tidak terdengar bahagia, melainkan seperti kesakitan. Andra perlahan duduk, tubuhnya menegang. Ia melirik ke jendela kayu yang sudah setengah lapuk. Suara tawa itu kini terdengar tepat di luar jendela, seakan ada yang berdiri di baliknya. Dengan napas tertahan, Andra mendekati jendela dan membuka sedikit celah tirai kain lusuh. Tak ada. Siup, jalanan desa tetap kosong dan diselimuti kabut. Namun, di tanah berlumpur depan balai, ia melihat bekas tapak kaki kecil 3 pasang, seperti milik anak-anak. Tapak itu tampak basah, tapi anehnya tidak ada genangan air atau hujan. Saat Andra memandangi jejak itu, lebih lama tapak kaki itu perlahan memudar, seolah menghilang begitu saja di udara. Ia menutup tirai kembali dengan tangan gemetar, dan malam pun terasa semakin panjang. Pagi harinya, Andra terbangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Cahaya matahari menyelinap lemah melalui sela-sela dinding kayu. Ia memutuskan untuk keluar mencari bantuan, atau setidaknya bertanya arah ke penduduk sekitar. Kali ini, jalanan desa tidak lagi sepenuhnya kosong. Beberapa sosok tampak berjalan. Di kejauhan mereka membawa cangkul, ember, dan keranjang rotan, seolah hendak ke ladang atau bekerja seperti biasa. Namun semakin dekat Andra melangkah, semakin kuat perasaan tidak wajar yang menghimpit dadanya. Ia mencoba menyapa seorang perempuan yang sedang menimba air di sumur, tapi tak ada jawaban. Perempuan itu hanya menoleh sekilas. Dan saat itulah Andra mundur selangkah dengan napas tercekik. Wajahnya kosong, bukan dalam arti datar atau dingin, tapi benar-benar tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, hanya permukaan kulit halus yang merata seperti tanah liat yang belum diukir. Yang lebih menyeramkan, makhluk itu tetap bergerak normal, seakan tidak sadar wajahnya tak sempurna. Andra mundur, lalu melihat sekeliling. Beberapa penduduk lain yang kini mulai muncul satu persatu pun memiliki wajah serupa, mulus, polos, tanpa ekspresi. Sebagian malah tidak memiliki telinga atau rambut. Namun mereka semua tampak beraktivitas seperti biasa, menyapu halaman, memberi makan ayam, menggantung pakaian di tali jemuran, seolah segala yang terjadi adalah rutinitas sehari-hari di dunia yang sudah kehilangan wajah manusianya. Andra merasa perutnya mual, dadanya sesak, dan langkahnya gontai kembali ke balai desa. Ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya tempat ini? Saat Andra kembali ke balai desa, dengan napas memburu dan pikiran yang kacau, ia menemukan sosok pria tua yang malam sebelumnya menunjukkan arah kepadanya, kini duduk bersila di lantai kayu, tepat di bawah deretan jam-jam mati. Cahaya matahari menembus celah dinding dan mengenai wajah keriputnya yang masih tak menampakkan ekspresi apapun. Kali ini, lelaki tua itu membuka mulut, dan suaranya terdengar seperti gabungan bisikan dan napas berat parau, namun dalam. Kau sudah melihat mereka, katanya lirih, nyaris seperti gumaman yang hanya ingin didengar sebagian saja.
Mereka tidak tahu lagi bagaimana menjadi manusia. Andra menelan ludah, tidak tahu harus menjawab atau bertanya apa. Tapi sebelum ia sempat bicara, pria tua itu mengangkat telunjuknya dan berkata dengan nada lebih tegas. Dengar baik-baik, ada dua hal yang tak boleh kau lakukan di sini. Matanya menatap lurus, kosong tapi mengancam. Pertama, jangan pernah keluar rumah setelah matahari tenggelam. Tak peduli apapun yang kau dengar. Ia terdiam sebentar, lalu menambahkan dengan lebih lambat. Kedua, jika seseorang memanggil namamu di malam hari, jangan sekalipun menoleh ke belakang. Menggigit bibir, bingung dan takut. Kenapa? Tanyanya dengan suara pelan. Tapi si kakek hanya tersenyum kecil, samar, lalu menatap ke arah jam-jam yang mati. Karena mereka tidak memanggilmu untuk menjawab, tapi untuk menggantikan. Suasana mendadak senyap, dan Andra merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik dinding kayu. Ia menoleh kosong, tapi di dalam dadanya, perasaan bahwa ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kelam, mulai merayap perlahan. Ari, bahwa sejak detik itu, jalan pulangnya sudah tertutup selamanya. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang lebih dingin dari biasanya. Kabut belum juga naik, dan langit tampak abu-abu walau matahari seharusnya sudah tinggi. Andra, yang tidak tidur semalaman, merasa perlu mencari jawaban lebih jauh. Semalam, sebelum suara ibunya datang, ia mencium aroma jagung mentah terbakar. Bau itu masih samar tercium di udara. Dipandu naluri yang bercampur nekat, ia berjalan menuju ujung desa, melewati jalan setapak yang dipenuhi rerumputan liar dan pagar bambu patah. Di sanalah ia menemukan ladang jagung yang luas dan padat. Tanaman menjulang tinggi dan seolah bergerak, meski angin nyaris tak terasa. Ladang itu sunyi dan menyesakkan. Tiap langkah yang diambilnya membuat daun jagung berdesir pelan, seperti suara bisikan lusuh yang tidak bisa dimengerti. Tapi yang paling mengganggu adalah perasaan bahwa ia sedang diawasi entah oleh siapa. Dari mana? Andra terus melangkah ke tengah ladang, dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Sebuah boneka jerami tergantung di tiang kayu runcing, mengenakan pakaian kompeng-kemping dan berdarah. Boneka itu punya wajah yang kasar dari karung goni, dengan dua kancing mata dan mulut dijahit benang hitam besar. Tapi ada yang lebih mengerikan. Bentuk tubuh dan rambut boneka itu sangat mirip dirinya sendiri. Ia mendekat dan menemukan potongan foto kecil tergantung di leher boneka itu, nyaris terbakar oleh matahari. Saat diambil dan dibersihkan, ia tertegun. Itu foto dirinya, mengenakan jaket yang sama dengan yang sedang dipakainya sekarang. Di balik foto tertulis tulisan tangan yang datang tanpa diminta, akan tinggal selamanya. Jantung Andra berdetak keras. Ia berbalik untuk pergi, namun ladang itu kini terasa lebih padat. Suara desir mulai terdengar seperti langkah kaki banyak dan cepat, mendekat dari segala arah. Ia berlari sekuat tenaga keluar dari ladang, tak berani menoleh ke belakang. Sementara bayangan tinggi dan bengkok mulai muncul di antara sela-sela jagung. Dan saat ia kembali ke jalur desa, ia tahu satu hal pasti. Ia sedang dipilih untuk sesuatu yang lama dan kelam. Andra kembali ke balai desa dengan napas terengah dan lutut lemas. Tubuhnya berkeringat dingin, meski udara pagi masih menusuk. Ia mengunci pintu dari dalam, menarik napas panjang, lalu menatap sekeliling ruangan yang kini terasa lebih sunyi dan menakutkan. Ia duduk di bawah deretan jam yang masih berhenti di pukul 0, dan tatapannya terpaku pada lemari kaca di sudut ruangan tempat buku-buku tua dan dokumen desa disimpan.
didorong rasa takut yang bercampur dorongan untuk memahami. Andra map lemari itu lagi, tapi kali ini ia lebih teliti. Di bagian bawah, di antara tumpukan buku tua dan map lusuh, ia menemukan satu album foto berdebu, dibungkus kain putih tipis yang sudah menguning. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman demi halaman berisi dokumentasi kehidupan desa dari puluhan tahun silam. Ada foto warga berkumpul di lapangan, perayaan panen, anak-anak kecil berlarian, semua foto berwarna hitam putih, dengan suasana seperti film lama, dan semua wajah dalam foto itu kabur. Namun satu foto membuatnya membeku. Di halaman ke-13, ada foto berukuran besar dengan puluhan warga berdiri di depan balai desa. Yang membuat dadanya serasa diremuk adalah di barisan depan berdiri seseorang yang sangat mirip dirinya. Wajahnya jelas, senyum kecil. Jaket yang dipakai pun nyaris sama. Di bawah foto tertulis tulisan tangan pudar. Penerima yang ke-9, Andra R. Tangannya gemetar. Ia menyentuh tulisan itu dan menyadari bahwa namanya memang tertulis di sana, lengkap dengan inisial belakang yang benar. Tapi itu tidak mungkin. Ia belum pernah datang ke desa ini sebelumnya. Bahkan nama desa ini pun tak pernah ia tahu. Jantungnya berdebar. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Ia menutup album itu perlahan, namun rasa dingin menjalar dari ujung jari hingga tengkuk. Perasaan mengerikan mulai menyusup. Apakah ia pernah ke sini sebelumnya dan lupa, atau ia sedang mengulangi sesuatu yang sudah pernah terjadi? Malam kembali datang, lebih cepat dan lebih pekat dari hari sebelumnya. Kali ini Andra tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk memeluk lutut di sudut ruangan balai desa, diterangi hanya oleh cahaya kecil dari lampu minyak. Kepalanya masih dipenuhi bayangan foto itu, sosok dirinya yang entah bagaimana sudah tertangkap kamera puluhan tahun lalu. Setiap detik terasa lambat, dan setiap suara kecil terdengar lebih tajam. Tapi di antara suara malam yang menggantung, hening, sebuah tangisan lirih mulai terdengar. Awalnya samar, seperti suara perempuan menangis tercekik dari jauh. Tapi lambat laun suara itu makin jelas dan semakin dekat, sampai Andra sadar tangisan itu berasal dari balik dinding balai desa. Ia merangkak pelan, mendekati dinding yang menghadap utara tempat rak buku dan lemari kaca berdiri. Tangisan itu terdengar seperti berasal dari dalam dinding itu sendiri, bukan dari luar atau balik ruangan. Perempuan itu menangis dengan pelan, nyaris berbisik di antara isaknya. "Tolong, aku masih di sini. Tolong, buka." Andra menempelkan telinganya pada dinding. Kayu terasa dingin dan sedikit lembab. Suara itu kini terdengar sangat dekat, seperti seseorang berada tepat di balik dinding kayu tipis itu. Ia mencoba mencari celah di antara papan-papan tua yang mulai melengkung. Ada satu celah kecil di pojok bawah. Dengan gemetar, Andra merunduk dan mengintip melalui lubang itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Sepasang mata besar, terbuka lebar, dengan bola mata yang menghitam seluruhnya. Mata itu mengintip balik ke arahnya tanpa berkedip. Napas Andra tercekat, tubuhnya kaku, tak mampu bergerak atau bahkan berteriak. Tapi mata itu perlahan tersenyum, bukan dengan mulut, tapi hanya melalui tatapan yang menyeringai, seperti sedang mengatakan, "Akhirnya kau melihatku." Mundur terguling, membentur meja, hingga lampu minyak hampir terjatuh. Tangisan pun berhenti. Tiba-tiba, sunyi kembali mengambil alih ruangan. Tapi
Andra tahu, ia bukan lagi satu Satania yang terjaga malam itu. Pagi tak bener-bener datang di desa itu hanya sekadar perubahan warna kabut dari hitam menjadi kelabu. Andra merasa kehilangan konsep waktu. Jam dinding tetap membeku di pukul 0. Dan suara ayam berkokok pun tak terdengar. Setelah kejadian semalam, ia hanya duduk membisu di tengah ruangan. Tubuhnya masih gemetar. Tapi sesuatu membuat matanya tertarik ke sudut balai desa. Tempat sebuah cermin besar bertumpu pada dinding, setengah tertutup kain putih berdebu. Ia tak ingat cermin itu ada sebelumnya. Perlahan, ia bangkit dan mendekat. Tangan gemetarnya menarik kain penutup, dan debu beterbangan seperti abu jenazah yang bangkit dari kubur. Di balik kain itu, cermin tinggi berdiri dengan figura hitam berukir dipenuhi simbol aneh. Sama seperti yang terukir di gapura desa. Permukaannya buram, namun tetap memantulkan bayangan. Andra menatap dirinya, tapi ada yang aneh. Bayangannya terlihat berbeda, wajahnya lebih pucat, mata menghitam, dan mulutnya membentuk senyum tipis yang menyeramkan, senyum yang tidak ia lakukan. Ia mundur satu langkah, dan bayangannya tetap diam di tempat, tidak mengikuti, tidak bergerak, hanya menatap dan menyeringai. Tiba-tiba, suara retakan kecil terdengar. Permukaan cermin mulai retak dari tengah, menjalar perlahan seperti akar pohon tua yang tumbuh liar. Dari celah retakan itu, cairan merah mirip darah mulai merembes keluar, menetes ke lantai balai desa. Andra menjerit kecil dan menjauh, tapi bayangannya di cermin tetap tak bergerak. Kini kepalanya perlahan miring ke kiri, seperti sedang bertanya, "Kenapa kau takut? Bukankah aku?" "Kamu?" Cermin itu kini sepenuhnya merekah, dan permukaannya mulai bergelombang seperti air hitam, seolah mengundang untuk disentuh. Namun Andra berlari menjauh, membentur meja, dan menjatuhkan salah satu jam mati ke lantai. Jam itu retak dan pecah. Dan detik itu juga, semua jam di ruangan berdetak serempak. Bunyi tik-tak bergema menggila, memekakkan telinga, menggetarkan ruangan. Lalu, hening kembali. Tapi cermin itu kini memantulkan ruangan yang kosong, tanpa Andra di dalamnya. Sejak kejadian di depan cermin, Andra mulai merasa ada sesuatu yang menguntitnya setiap saat, bahkan saat ia sendiri di dalam balai desa. Ada semacam kehadiran tak kasat mata yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Siang itu, ia memaksakan diri keluar, berharap bisa menemukan orang waras atau setidaknya jawaban. Desa masih sunyi, tapi berbeda dengan sebelumnya. Penduduk mulai terlihat di mana-mana. Mereka berjalan perlahan di jalanan, duduk di serambi rumah, berdiri diam di sudut gang, dan bahkan mengintip dari balik jendela. Tapi yang membuat tubuh Andra merinding bukan jumlah mereka, melainkan wajah mereka yang kini memiliki raut. Bukan wajah kabur seperti kemarin, melainkan wajah manusia. Namun salah, kulit mereka terlalu kencang, senyumnya terlalu lebar, dan mata mereka terlalu hitam. Semuanya menatap Andra dengan senyum identik, senyum beku yang tak pernah berubah. Saat ia melangkah lebih jauh, seorang ibu tua dengan kain penutup kepala berdiri di tengah jalan, menatap Andra sambil tersenyum kaku. Tanpa berkedip, tanpa berkata sepatah pun, Andra menoleh ke belakang. Ada dua orang anak berdiri, juga tersenyum. Dari era kiri, dua pria muda berjalan perlahan. Senyum mereka tak pernah lepas. Mata mereka mengikuti gerakannya. Ia panik, jantungnya berdetak
liar. Ia berlari, mencoba kembali ke balai desa, tapi saat ia menoleh ke sudut jalan, ada lebih banyak dari mereka. Kini setiap rumah seperti melahirkan satu penduduk, dan semua mulai keluar. Tidak ada suara, tidak ada langkah kaki. Mereka semua bergerak tanpa suara, mengelilinginya secara perlahan, seperti sedang mengarak. Andra menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Setiap wajah dari mereka pernah ia lihat di foto-foto album tua semalam. Mereka penduduk hidup. Mereka adalah arsip lama yang kini kembali keluar. Setelah berhasil melarikan diri dari kepungan para penduduk yang menyeringai bisu itu, Andra mengunci dirinya kembali di balai desa. Tangannya gemetar saat ia menyandarkan tubuh ke dinding, sementara detak jantungnya memburu seperti genderang. Perang dalam dada. Ia tahu, ini bukan lagi tentang desa aneh atau mimpi buruk biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih mengerikan yang menyelimuti tempat ini. Dan ia harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Pikirannya teringat pada lemari arsip di pojok ruangan yang semalam menyimpan album foto penuh kutukan. Ia menggeledah lebih dalam, menarik laci-laci bawah yang sebelumnya tak sempat ia buka. Di laci paling dasar, terbungkus kain putih penuh bercak coklat yang menyerupai noda darah kering. Ia menemukan sebuah buku catatan harian berukuran besar. Sampulnya dari kulit, keras, dan berdebu. Halaman-halaman di dalamnya penuh dengan tulisan tangan rapi yang menua dan memudar. Catatan itu dimulai pada tahun ke-1946, ditulis oleh seseorang bernama Kirono Wiratma, mantan kepala desa. Dari tulisan-tulisan itu, Andra membaca kisah tentang masa sulit pasca perang, ketika banyak warga desa kelaparan, gagal panen, dan mengalami kemiskinan luar biasa. Dalam keputusasaan, para tetua desa memutuskan melakukan sesuatu yang terlarang, ritual pesugihan darah. Dalam catatan itu, Kirono menulis bahwa mereka memanggil sosok dari luar dunia, makhluk yang menjanjikan kemakmuran dengan satu syarat. Satu jiwa murni harus dikorbankan setiap 3 purnama, dan jika aturan dilanggar, seluruh desa akan terperangkap dalam siklus tanpa akhir, terjebak di antara hidup dan mati. Andra menelan ludah saat membaca kalimat terakhir di halaman itu. Kami gagal. Anak terakhir menolak. Ritual tak selesai. Kini waktu kami mati, namun kami tetap di sini, menunggu darah baru yang datang dengan nama yang sudah dituliskan. Andra menutup buku itu perlahan. Tangannya dingin, kepalanya berdenyut keras. Ia merasa dunia berputar. Kini, semuanya mulai masuk akal. Penduduk tanpa jiwa. Foto dirinya, suara ibunya, cermin retak, dan semua itu mengarah pada satu. Halia telah menjadi bagian dari perjanjian yang belum selesai. Andra masih terduduk di lantai balai desa, kosong menatap halaman terakhir dari buku harian Kirono. Tapi kemudian, matanya menangkap lembaran kecil yang terselip di balik sampul belakang buku itu. Sebuah kortis kuno yang nyaris hancur, dengan tinta merah tua yang sudah melebur di beberapa bag. Ia membukanya perlahan dan menemukan garis silsilah keluarga tertulis dengan simbol dan nama-nama asing yang terdengar sangat Jawa kuno. Di sana, nama terakhir yang tertulis di bagian paling bawah, paling akhir adalah Andra Rakayana. Terdiam, tubuhnya perlahan terasa ringan seperti akan melayang. Itu bukan kebetulan, itu bukan kesamaan nama, itu dirinya, darahnya, nenek moyangnya, semuanya berasal dari sini. Sebuah garis keturunan yang terputus dan selama ini disembunyikan
oleh keluarganya. Ia mulai mengingat cerita samar yang pernah didengar dari neneknya tentang leluhur yang dulu meninggalkan desa yang tak boleh disebut, tentang perjanjian kotor, dan tentang kutukan yang akan kembali jika darah yang sama menginjak tanah yang sama. Andra merasa seakan seluruh desa ini tidak hanya menariknya masuk tetapi menjemputnya. Ia adalah bagian dari sesuatu yang belum selesai. Kini, ia mengerti kenapa wajahnya muncul di foto tua, kenapa boneka jerami dibuat menyerupainya, dan kenapa suara ibunya memanggilnya di malam pertama. Ia bukan hanya pengunjung tersesat, ia penerus dari garis darah yang menolak pengorbanan terakhir 80 tahun lalu. Dan kini, desa menuntut apa yang dulu gagal diberikan. Tatapan Andra jatuh ke meja tua di depannya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ukiran kecil yang tak ia sadari sebelumnya. Simbol mata dengan 3 titik di atasnya, sama seperti yang ada di gerbang masuk desa. Lambang itu kini terasa seperti stempel takdir yang membekas di jiwanya. Ia mencoba menyangkal, berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa ini semua kebetulan. Tapi di dalam lubuk hatinya, ia tahu kutukan tak mengenal lupa, hanya menunggu darah untuk kembali. Langit mulai menghitam meski matahari belum benar-benar tenggelam. Andra tahu waktunya hampir habis. Ia keluar dari balai desa dengan langkah lunglai, mencoba melarikan diri, tapi seperti sebelumnya, desa itu menutup dirinya. Jalan yang tadinya ada menghilang. Rumah-rumah yang sebelumnya berdiri rapi, kini berubah letaknya. Desa tak lagi mengikuti logika ruangnya, seperti labirin hidup yang menggiring mangsanya ke pusatnya sendiri. Di tengah lapangan desa yang sebelumnya kosong, kini berdiri seluruh penduduk, membentuk lingkaran rapi. Mereka tak bersuara, tapi semuanya menatap Andra dan tersenyum. Senyum itu tetap sama, kaku, dingin, dan tanpa kedip. Di tengah lingkaran itu, terbuka sebuah lubang besar menganga, seperti mulut dunia bawah. Sekitar 2 meter lebarnya, hitam, kelam, tak berujung. Ujung-ujungnya ditandai batu hitam berlumut, dan tulisan kuno yang sudah tak terbaca, kecuali satu kalimat yang tertoreh di batu utama, yang menolak akan kembali, yang kembali akan menggantikan. Andra mencoba melawan. Ia berteriak, meronta, tapi kekuatan tubuhnya seakan dilumpuhkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangan-tangan dingin mulai mencengkeram bahunya dari belakang penduduk desa yang kini mendekat. Satu persatu menyentuhnya dengan gerakan lembut, namun pasti. Mereka tidak berbicara, hanya menggiringnya menuju lubang, seperti prosesi pemakaman. Tapi korbannya masih hidup. Saat ia berdiri di tepi lubang itu, cermin yang retak tadi muncul kembali entah dari mana dan kini menampakkan dirinya dengan wajah yang benar-benar berubah. Wajah Andra di dalam cermin sudah bukan dirinya lagi. Kulitnya pucat kayak buah-buahan, matanya sepenuhnya hitam, dan senyum itu, senyum yang kini menyeringai seperti makhluk kelaparan. Bayangan itu mengangguk pelan, seakan memberi restu. Sekarang giliranmu. Suara itu terdengar, bukan dari luar, tapi dari dalam dada Andra sendiri. Ia menatap lubang itu, dan dalam kegelapannya, ia melihat bayangan puluhan tangan kurus, menjulur ke atas menunggu untuk menariknya ke dalam. Lubang itu bukan sekadar tanah, itu lambung kutukan. Tempat pengorbanan dilakukan untuk mengenyangkan sesuatu yang tak boleh disebut. Dandra akhirnya mengerti. Ia tidak diminta memilih, ia hanya datang untuk menggantikan. Andra tak sempat lagi menjerit saat tubuhnya dilempar masuk ke dalam lubang. Ia jatuh bebas dalam gelap yang tak berujung, seperti terhisap oleh perut bumi yang lapar. Tak ada cahaya,
Tak ada arah, hanya suara jeritan halus dari kejauhan, jeritan yang tumpang tindih, seperti bisikan ratusan mulut yang tak pernah bisa berhenti menangis. Tubuhnya menghantam sesuatu yang lembek, seperti daging busuk basah, lalu meluncur ke dalam lorong licin yang melingkar turun, terus dan terus, sampai akhirnya ia terhempas di dasar. Andra membuka matanya perlahan. Udara di sekitarnya basah, dingin, dan berbau amis, seperti darah yang membusuk selama bertahun-tahun. Dinding di sekitarnya bukan tanah biasa, melainkan daging dan urat, berdenyut perlahan seperti makhluk hidup. Ia berada di ruang yang tak sepenuhnya nyata. Disinilah desa itu hidup, menyimpan mereka yang tak lagi manusia, yang gagal melarikan diri, atau yang pernah menolak seperti dia. Tiba-tiba, dari balik lorong-lorong sempit, muncul sosok-sosok lain. Mereka merangkak dengan tubuh kurus, kulit mereka pucat dan membusuk. Sebagian tak lagi memiliki mata, sebagian lagi mulutnya terkunci oleh benang hitam tebal, seperti boneka jerami. Mereka mendekat perlahan, tapi tak menyerang. Mereka hanya berbisik dalam satu suara. Kau pengganti, kau penerus, kau milik kami. Di antara mereka, Andra mengenali satu sosok seseorang dengan wajah yang mirip dirinya, tapi lebih tua, lebih busuk, dan penuh luka terbuka. Sosok itu tersenyum. Kita sama, katanya. Aku adalah kau yang pertama. Andra mundur, gemetar. Matanya tak mampu menahan horor di sekelilingnya. Ia menoleh dan melihat ratusan nama terukir di dinding yang berdenyut, seperti ukiran batu nisan. Dan di antara nama-nama itu, yang terakhir terbakar menyala merah adalah Andra Rakayana, penerus ke-9. Ruang itu bukan kuburan, bukan pula penjara. Itu adalah perut dari perjanjian lama, tempat jiwa-jiwa yang tak selesai disimpan, ditelan, dan dihidupkan ulang untuk selama-lamanya. Andra terseret oleh arus halus udara panas dan busuk yang mengalir dari lorong demi lorong dalam perut dunia itu. Ia tidak tahu apakah ia sedang berjalan, melayang, atau bermimpi. Semua batas logika telah lenyap, tapi di antara bisikan-bisikan ratusan jiwa yang terjebak, satu suara terdengar berbeda, lembut, jernih, dan patah-patah, seperti anak kecil belajar berbicara kembali. Setelah bertahan-tahan tak bersuara, ia mengikuti suara itu melewati lorong sempit bercahaya merah tua, hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan kecil, seperti rahim raksasa yang terbuat dari daging basah. Di tengahnya berdiri seorang gadis kecil, sekitar 7 tahun, mengenakan gaun putih yang kini lusuh dan bernoda hitam. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah, dan di tangannya menggenggam boneka jerami kecil yang sama, seperti boneka pengorbanan di ladang jagung tempo hari. Gadis itu perlahan menoleh. Matanya sayu, sembab, namun tidak gelap seperti yang lain. Ia masih punya cahaya di matanya walau sangat redup. Namaku Laras, ucapnya pelan. Aku yang pertama dikorbankan, tapi aku tidak pernah menyerah. Andra terpaku. Suara gadis itu bukan sekadar suara manusia biasa. Setiap katanya menggetarkan dinding ruang itu, seolah dunia ini tahu bahwa gadis itu adalah anomali kesalahan dalam sistem yang sudah seharusnya sempurna. Laras menatap Andra dengan iba. Kau tidak harus tinggal di sini, Kak. Tapi kau harus pilih melawan atau menggantikan. Andra gemetar, bingung. Melawan? Bagaimana caranya? Tempat ini bukan dunia, desisnya. Gadis itu mengulurkan boneka jeraminya. Setiap boneka
adalah pengikat. Putuskan benangnya, tapi kau harus siap menanggung sakitnya. Mereka akan marah. Andra menatap boneka itu, melihat benong-benong hitam yang menjahit mulut dan jantungnya. Ia tahu ini bukan hanya ritual, ini simbol pengikat jiwa. Dan hanya dengan melepaskannya, ia bisa keluar atau mati sepenuhnya. Tapi suara-suara dari lorong mulai mendekat. Ratusan, ribuan. Mereka tahu waktu Andra untuk memilih telah tiba. Andra menatap boneka jerami kecil di tangannya. Meski tampak rapuh dan sederhana, ia bisa merasakan denyut hangat dari benda itu, seolah boneka itu hidup. Benang hitam yang menjahit mulut dan jantungnya tampak seperti akar yang menahan ribuan jiwa di bawah tanah ini agar tetap diam dan tunduk. Di sekelilingnya, suara langkah mulai menggema. Dari lorong-lorong sempit, suara-suara makhluk yang pernah menjadi manusia itu mulai mendesak, seperti banjir darah yang akan segera menghantam. Lakukan sekarang, bisik Laras dengan mata memohon. Dengan tangan gemetar dan napas memburu, Andra menarik benang pertama yang menjahit mulut boneka. Saat benang itu terputus, jeritan panjang menggema di seluruh ruang bawah tanah, seperti ledakan rasa sakit yang ditahan selama puluhan tahun. Langit-langit lorong mulai bergetar. Dinding-dinding yang berdenyut kini seperti tersedak. Cairan hitam kental mulai merembes dari segala arah. Andra menjerit saat menarik benang kedua, benang yang menjahit bagian jantung boneka. Tapi saat benang itu ditarik, rasa sakit luar biasa menjalar ke dadanya sendiri, seolah jantungnya ikut tercabik. Ia jatuh berlutut, menggigit bibir hingga darah mengucur. Tubuhnya panas, dingin. Dari lorong, makhluk-makhluk mulai berlari, menggila, merangkak dengan tangan patah, wajah rusak, mata membara. Mereka berteriak dalam satu suara. Kau membatalkan perjanjian. Laras berdiri di belakangnya, menutup mata dan berbisik, teruskan. Hanya itu, satu Satania jalan keluar. Dengan seluruh sisa tenaganya, Andra merobek seluruh benang terakhir dan saat itu juga boneka jerami terbelah menjadi dua dan api merah menyala dari dalamnya, membakar ruangan itu dari inti. Makhluk-makhluk yang sebelumnya mengerubung tiba-tiba memekik. Tubuh mereka terbakar oleh api tak terlihat, berubah menjadi abu yang menghilang dalam angin panas. Langit di atas mereka robek, sebuah lubang cahaya muncul, berputar seperti pusaran waktu yang terbalik. "Lompat!" teriak Laras. Cepat! Tanpa berpikir panjang, Andra meraih tangan Laras dan bersama mereka melompat ke arah cahaya itu, meninggalkan dunia bawah yang runtuh, jeritan-jeritan jiwa yang akhirnya bebas, dan kutukan yang mulai terputus. Namun, sesuatu atau seseorang mengikuti dari belakang, sesuatu yang belum siap melepaskannya. Andra terbangun, tergeletak di tanah berlumpur. Tubuhnya penuh luka dan napasnya tersengal. Di sampingnya, Laras juga terbaring, menggenggam boneka jerami yang kini gosong dan tak bernyawa. Mereka berdua terlempar keluar dari lubang di tengah lapangan desa, tapi kini lubang itu tertutup sepenuhnya, hanya menyisakan tanah kering dan retakan kecil seperti bekas luka bumi. Langit tampak cerah untuk pertama kalinya, dan suara burung terdengar samar di kejauhan. Desa itu sunyi, tapi bukan sunyi seperti sebelumnya. Ini seperti sunyi setelah badai, seperti sesuatu telah selesai. Andra perlahan berdiri dan memandang sekeliling. Rumah-rumah tua yang sebelumnya dipenuhi penduduk menyeringai, kini kosong. Jendela terbuka, pintu menganga, namun tak ada satupun manusia.
atau makhluk yang tersisa. Seolah seluruh desa telah disapu bersih oleh kekuatan tak kasat mata. Semua jam di balai desa kini berjalan kembali, menunjuk jam 7:13 pagi. Tapi yang paling mencengangkan, papan nama desa kini muncul di pintu masuk utama, Desa Larasinggi. Andra menoleh ke Laras yang menatap papan itu sambil tersenyum. Itu nama asliku yang disembunyikan, ucapnya lirih. Sekarang semuanya selesai. Tapi sebelum Andra sempat menjawab, ia merasakan sesuatu yang dingin mengalir di tengkuknya, seperti napas. Ia menoleh cepat ke belakang. Ada siapa-siapa, tapi bayangan panjang muncul di tanah. Bayangan itu bukan miliknya. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap Laras yang kini mulai memudar perlahan. Gadis itu tersenyum sedih. Kau bebas, Kak, tapi tidak semuanya ikut terbakar. Andra menoleh ke tangannya dan melihat tanda simbol mata dengan 3 titik perlahan terbentuk di pergelangan kirinya, seperti ukiran dari bara yang tak bisa dihapus. Ia sadar, seseorang atau sesuatu berhasil ikut keluar bersamanya. Kutukan itu tidak sepenuhnya padam. Ia telah membuka pintu, dan pintu itu tidak menutup sepenuhnya. 2 minggu setelah ia meninggalkan desa Larasinggi, Andra kembali ke kota. Hidup normal, kembali menyibukkan diri dengan pekerjaan, menata ulang kamar kos yang dulu ditinggalkannya, dan berpura-pura bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk akibat stres. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin nyata gangguan itu hadir. Dimulai dari hal-hal kecil, cermin di kamar yang setiap malam berembun dari dalam, suara ketukan di jendela pada pukul 0, dan bau jagung mentah yang tiba-tiba mengkilsot. Ia sendirian. Suatu malam, ia terbangun karena suara bisikan samar dari balik tembok kamarnya. Suara yang sama seperti yang ia dengar dari dinding balai desa. Andra, sudah waktunya. Ia mencoba melawan dengan menyiram kamarnya dengan air garam, menutup semua kaca, mematikan lampu, tapi tetap bayangan itu selalu ada di sudut penglihatannya. Berdiri diam, tak bergerak, tak mendekat, hanya menunggu. Dan setiap kali ia melihat jam, jarum selalu tersendat di pukul 0, hanya untuk kembali berputar seperti biasa. Begitu ia berpaling. Yang paling membuatnya takut adalah simbol mata bertiga di pergelangan tangan kirinya, yang semakin hari semakin gelap, seperti luka bakar yang hidup. Ia sudah mencoba membalutnya, menggoresnya, membakarnya, tapi simbol itu tidak pernah hilang. Ia adalah stempel, tanda bahwa dirinya kini adalah pembawa kutukan. Laras tak pernah muncul lagi, tapi dalam mimpinya, gadis itu selalu berdiri di balik kabut desa, memegang bonekanya yang kini utuh kembali, dan berkata, "Kau tidak bisa lari. Kau hanya mengulur waktu." Dan Ra kini mengerti satu hal yang tidak pernah diberitahukan dalam catatan Kirono. Mereka yang terpilih tidak pernah sepenuhnya pergi. Mereka hanya kembali ke dunia untuk menjadi pintu. Sejak malam ke-14 setelah kembali dari desa, mimpi Andra mulai berubah. Bukan lagi sekadar mimpi tentang Laras atau penduduk desa. Kini, ia bermimpi tentang sebuah pintu-pintu kayu tua yang berdiri sendiri di tengah ruangan kosong, selalu basah dan mengeluarkan bunyi ketukan lambat dari baliknya. Setiap malam, pintu itu semakin dekat. Setiap mimpi, suara ketukannya semakin keras. Tok, tok, tok. Andra mulai mencatat mimpinya, berharap bisa memahami pesan tersembunyi atau petunjuk. Tapi yang ia temukan hanyalah satu pola yang berulang. Pintu itu selalu muncul tepat pukul 0, dan simbol mata bertiga di lengannya selalu terasa panas,
saat pintu itu muncul. Ia bahkan mulai mengigau dalam tidur menyebut nama-nama yang tak pernah ia kenal dalam bahasa yang asing dan serak. Teman sekamarnya, Randy, mengatakan bahwa Andra kadang bangun dalam keadaan berdiri diam menatap dinding tersenyum. Tapi Andra tak pernah ingat itu. Sampai suatu malam, saat ia tertidur di sofa karena terlalu lelah, ia bermimpi pintu itu sudah tidak lagi terkunci. Pegangannya berputar sendiri. Udara panas dan bau amis keluar dari balik celah, dan suara ratusan bisikan menggema. Buka, sekarang giliranmu menjaga. Andra terbangun dengan peluh dingin membanjiri tubuhnya. Tapi ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Lantai kamarnya basah, kayu menghitam seperti dilumuri darah lama. Di dinding kamarnya tergerak samar, simbol mata bertiga. Dan yang lebih mengerikan, pintu dalam mimpinya kini ada di dunia nyata berdiri di pojok kamar. Andra menatap pintu tua yang kini benar-benar berdiri di pojok kamarnya, dengan tubuh gemetar dan napas yang tidak beraturan. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana benda itu bisa muncul. Pintu itu tidak tertanam di dinding, hanya berdiri sendiri rapuh, namun mencengkeram udara di sekitarnya dengan energi yang tak terlihat. Udara di dalam kamar berubah, lebih berat dan sesak. Cahaya lampu redup, dan bayangan dari pintu itu bergerak sendiri, meski tidak ada sumber cahaya yang berubah. Tenggen-tenggen. Gemetar, Andra mengambil palu besi dari laci meja. Ia mendekat perlahan, dan setiap langkah yang diambil, lantai kayu di bawahnya mengerang pelan, seolah memperingatkan. Ia memukul keras ke arah pintu dan saat itu juga, suara jeritan 1000 mulut menggema dari balik kayu. Palu terpental seperti menghantam batu, dan retakan muncul bukan di pintu, tapi di dinding kamarnya sendiri. Pintu itu tetap utuh, tapi dari celah-celah di bawahnya, cairan merah kehitaman mulai merembes keluar, mengalir seperti darah kental yang sudah lama tersimpan. Aroma busuk bangkai dan tanah lembab memenuhi kamar. Simbol di pergelangan tangan Andra menyala merah, menyilaukan terasa, membakar kulitnya dari dalam. Tubuhnya limbung. Suara dari balik pintu kini sangat jelas. Kau tidak bisa menghancurkan gerbang. Kau adalah gerbang itu. Andra mundur. Kepalanya berdenyut keras. Pandangannya kabur. Ia menutup kedua telinganya, mencoba menahan suara yang semakin keras dan menggila. Tapi dari ujung matanya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakang pintu. Tinggi, bengkok, dan menyeringai seperti semua penduduk desa dahulu. Seketika, lampu kamar padam. Semua menjadi gelap. Saat menyala kembali, pintu itu telah hilang. Namun di tempatnya tertinggal jejak kaki berdarah mengarah ke tempat tidur Andra. Sejak malam mengerikan itu, Andra tak lagi merasa sebagai dirinya sendiri. Ia masih bernapas, masih berbicara, masih berjalan dengan tubuhnya. Namun, ada yang berubah. Setiap kali ia bercermin, ia merasa bayangan yang menatap balik bukan lagi dirinya. Gerakannya sedikit lambat, ekspresinya terlalu tenang, dan di mata Nia muncul semburat hitam yang tak pernah benar-benar hilang. Ia mulai kehilangan potongan-potongan waktu. Satu malam, ia sadar sudah berada di halte bus, tanpa tahu bagaimana ia sampai ke sana. Di lain malam, ia terbangun dengan tangan berlumur tanah dan darah ayam, serta satu simbol segitiga digambar di tembok kamarnya menggunakan kapur merah. Teman kosnya, Randy, akhirnya pergi ketakutan mengaku melihat Andra berdiri di balkon pukul 3 pagi dengan mata kosong, tertawa pelan seperti orang kesurupan. Andra mulai mencatat perbedaan itu. Ia sadar tubuhnya tidak hanya mulai dikuasai,
Tapi pikirannya juga perlahan terkikis. Dalam mimpinya, ia melihat sosok lelaki yang sangat mirip dirinya dengan wajah lebih tirus, mata hitam, dan senyum sinis. Sosok itu terus berkata, "Kau gagal menjadi penerus, maka aku akan menggantikanmu lagi." Andra sadar siapa itu. Andra pertama, pengganti pertama yang dulu disebut di dunia bawah. Sosok yang gagal menyelesaikan ritual. Sosok yang kini kembali menumpang pada tubuh dan namanya. Setiap hari, kekuatannya melemah, nafasnya berat, dan kadang ia bisa merasakan tubuhnya bergerak tanpa kendali, seolah menjadi penumpang dalam raganya sendiri. Dalam satu malam yang sunyi, ia menulis pesan terakhir di dinding kamarnya. "Jika kau menemukan tulisan ini, dan aku bukan aku, jangan biarkan aku membuka pintu itu lagi. Tutup, kunci, bakar aku." Pesan itu tertulis dengan darah. Pagi itu, Andra berjalan menyusuri jalan kota dengan langkah pelan namun mantap. Tapi bukan Andra yang kita kenal. Seseorang lain telah memakai tubuhnya. Wajahnya kosong, matanya kelam, dan senyumnya tak pernah benar-benar hilang. Di tangannya tergenggam boneka jerami kecil yang kini utuh kembali tanpa bekas hangus sedikit pun. Ia bicara sendiri dalam bahasa yang sudah punah dari dunia manusia. Setiap langkahnya meninggalkan jejak licin di aspal seperti tanah basah. Dari desa terkutuk itu mengikutinya kemanapun ia pergi. Ia berhenti di sebuah tanah lapang di pinggir kota bekas kompleks yang terbengkalai dengan jemari yang bergerak seperti boneka kayu. Ia mulai menggambar simbol mata bertiga di tanah. Setiap goresan diikuti oleh getaran halus di udara, dan aroma tanah basah mulai menyeruak. Tak wajar untuk tempat sekeras beton. Awan gelap berkumpul di langit tanpa alasan. Hewan-hewan liar di sekitar mulai menjauh, dan mereka yang melintas hanya merasa merinding tanpa tahu mengapa. Di tengah lapang itu, tanah mereka. Perlahan, pintu kayu yang sama pintu dari mimpinya, dari komarnya, muncul kembali. Tapi kini lebih besar, lebih kuat, dan dikelilingi akar-akar jagung mati yang mencuat dari dalam bumi. Suara bisikan kuno menggema, terdengar hanya oleh mereka yang terhubung dengan darah lama. Dari balik pintu itu, muncul cahaya merah, kehitaman, dan tangan pertama menjulur keluar. Bukan tangan manusia. Kulitnya busuk, kukunya panjang, dan jari-jarinya bergerak seolah mencari sesuatu atau seseorang. Sosok yang memakai tubuh Andra berdiri tenang, lalu berkata, "Sudah waktunya desa itu punya nama kembali, dan tubuh-tubuh baru untuk dihuni." Ia mulai membuka boneka jerami perlahan. Satu persatu benangnya dilepaskan. Setiap benang putus, retakan baru muncul di tanah kota menghubungkan dunia nyata dengan akar dari kutukan yang dulu terkubur. Langit kota berubah warna. Cahaya matahari tertelan kabut kibu-ebuan yang turun perlahan seperti kabar duka. Di tengah tanah lapang itu, pintu kayu telah sepenuhnya terbuka, dan dari baliknya makhluk-makhluk desa keluar satu persatu. Penduduk dengan wajah menyeringai, mata hitam pekat, dan tubuh yang membusuk tapi tetap berjalan. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya berdiri menunggu. Orang-orang yang lewat terdiam, tidak mampu bergerak, seolah sesuatu telah merasuki kesadaran mereka, memaksa mereka menatap ke arah pintu itu dan melupakan siapa diri mereka. Beberapa mulai tersenyum perlahan, senyum yang sangat familiar, senyum yang sama seperti yang dulu Andra lihat di desa. Satu persatu mereka berjalan ke arah pintu, tanpa paksaan, tanpa perintah. Mereka hanya masuk
di atas gundukan tanah. Tempat pintu itu berdiri. Tubuh Andra berdiri tegak. Namun wajahnya bukan lagi wajah manusia biasa. Ia telah menyatu sepenuhnya dengan arwah Andra pertama, penerus, pembuka, dan kini penguasa dari dua dunia. Matanya merah, kulitnya retak seperti tanah kering, dan dari mulutnya keluar suara dua lapis. Dulu kalian datang, kini kalian semua akan kembali. Di sekelilingnya, kota mulai berubah. Jalan-jalan berganti menjadi lorong tanah, tiang lampu tumbuh menjadi pohon jagung kering, dan rumah-rumah berganti wajah menjadi rumah kayu tua penuh bayangan. Dalam waktu singkat, sebagian kota berubah wujud menjadi desa. Bukan desa biasa, tapi desa Larasinggi yang telah bereinkarnasi ke dunia nyata. Dan kini, desa itu telah punya nama. Di kejauhan, seorang anak kecil bergaun putih, laras berdiri diam, menatap dari balik kabut, menggenggam bonekanya dengan mata berkaca. Ia berbisik, "Maaf kak, aku tak bisa menahan mereka semua." Lair gelap, dan di bawahnya terdengar suara ketukan 3 kali. Tok, 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 tok. Tamat.